Halo teman-teman, kembali lagi di Garasi Drift. Ini adalah episode kedua dari Best 90s JDM. Kali ini gue akan membahas mobil kesukaan gue. Ini adalah mobil RX-7 FD3S generasi ketiga. Mobil ini produksi tahun 97. Kalau Dipo lebih milih NSX, kalau gue lebih milih RX-7. Kenapa? Kita bahas lebih lanjut. Mazda memproduksi mobil ini dari tahun 1992 sampai dengan 2002 sebanyak 68.000 unit. Saking populernya mobil ini, Mazda membuat beberapa varian RX-7. Salah satunya ada varian Bathurst yang dibuat untuk mengenang balapan di Australia, atau versi Spirit R, varian sporty yang keluar di terakhir. Mobil series 7 RX-7 ini adalah tipe RZ, di mana ia keluar dari tahun 1995 sampai dengan 1997 dan hanya diproduksi dengan konfigurasi setir kanan. Tapi yang series 6 dan series 8 tersedia juga setir kiri. Mobil ini pernah dipakai Dominic Toretto di The Fast and Furious pertama, di balapan pertamanya. Dia bilang, menang 1 inci atau 1 mile, menang tetap menang. It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. Gue suka mobil ini karena bentuknya yang futuristik. Mungkin orang nggak akan sadar kalau mobil ini telah diproduksi dari tahun 1992. Mungkin banyak juga desain mobil zaman sekarang yang terinspirasi dari mobil ini. Salah satu contohnya, lampu belakangnya yang smoke. Ini sempat tenar di tahun 2000-an. Kalau kalian lihat, di mobil ini ada wing yang sangat besar. Yang gue heran, kenapa di mobil ini, wing ini nggak norak? Wing ini juga adjustable, bisa diatur angle-nya sesuai yang dibutuhkan. Mobil ini menggunakan knalpot aftermarket bermerek Apexi. Kita lanjut ke velg ya. Velgnya menggunakan Workmaster S1 warna putih dengan ring 19. Velg ini populer di zamannya. Mobil ini memakai lampu sama kayak NSX. Dia pop up, bisa naik. Tapi udah diganti dengan carbon fiber. Di sini ada logo ciri khasnya RX-7. Gue nggak tahu filosofinya apa. Kalau kalian tahu, bisa komen di bawah ya. Ya, sisanya masih standar. Kita lihat interior aja yuk. Ya teman-teman, gue udah masuk mobilnya. Gue familiar banget sama interior mobil ini karena gue dulu main Gran Turismo selalu pakai RX-7. Dan gue heran, kenapa mobil JDM dulu, salah satunya mobil ini, yang ngedesain interior itu bagus banget. Dia udah futuristik, kayak kita di dalam kokpit pesawat gitu. Gue suka banget sama indikator di mobil ini. Ya standar sih, di sini ada indikator speedometer, RPM. Nah, ini bedanya nih. Di sini ada boost karena mobil ini turbo. Kalau konsol tengahnya ya layaknya seperti mobil pada umumnya. Tapi yang gue suka, dia tuh kayak jadi satu kesatuan sama speedometer dan kawan-kawan. Jadi kayak berbentuk kokpit. Setir menggunakan Nardi klasik. Ya udah paling cocok lah untuk mobil umur segini pakai setir Nardi klasik. Sama di belakang ada jok. Ini jok buat anak bayi sih. Kayaknya nggak muat kalau misalnya orang gede masuk sini. Sama jok yang gue dudukin ini, nyetirnya tuh kita tenggelam. Gue suka banget sama mobil-mobil yang nyetirnya tuh tenggelam banget gitu.
Maksudnya tenggelam itu bukan duduknya ke bawah banget, tapi dari posisi kaca juga. Posisi kacanya tuh tinggi. Dia mungkin sedagu gue kali ya dari luar. Dan jok ini cocok banget buat orang kurus kayak gue. Kalau Evan mungkin sempit ya, tapi kalau di gue sih nyaman banget. Mungkin cukup ya untuk interior. Sekarang kita lihat mesinnya. Oh iya, ada yang menarik di interior. Handle pintunya tuh lucu banget. RS7 ini menggunakan mesin Wankel atau Rotary berkode mesin 13B REW. Yang menarik dari mesin Rotary, dia tidak menggunakan piston, sedangkan menggunakan rotor. Jadi tenaga yang dihasilkan bukan dari piston yang naik turun, melainkan dari rotor yang berputar. Mesin ini berkapasitas 1300 cc, tapi karena mesin ini mesin Rotary, bisa menghasilkan tenaga yang besar. Dan standarnya di RX-7 FD3S, Mazda menggunakan sequential twin turbo, yang mana turbo kecil dan turbo besar bekerja bergantian. Jadi di RPM rendah menggunakan turbo kecil dan RPM tinggi menggunakan turbo yang besar. Tapi di mobil ini sudah tidak menggunakan twin turbo lagi, melainkan single turbo. Gua rasa itu cukup. Mohon maaf gua nggak test drive mobil ini. Keep driving safe and goodbye. Ya mohon maaf guys, kita nggak bisa nyalain mobilnya karena sedikit trouble rotarinya dan gue nggak ngerti apa-apa tentang rotari. Jadi kita memutuskan untuk nggak nyalain mobilnya daripada malah makin rusak. Dan kalau kalian penasaran, kita sempat nyalain mobilnya di video kita yang ini. Kalian bisa dengerin suara rotarinya kayak gimana. Dan sekali lagi, mohon maaf dan keep driving safe and goodbye.